Guys, kalian nyadar gak sih kalau gol Witan Sulaiman ke gawang Yordania ini golnya mirip banget sama Lionel Messi. Kalian bisa lihat skemanya. No look pas dari Rizky Ridho dan pressing dari Witan Sulaiman ke tiang jauh. Akhirnya PSSI melalui ketua umumnya Erick Thohir memberikan perpanjangan kontrak untuk Coach Sintayong. Nah, ini kita bisa lihat dari postingan di media sosial TikTok milik Pak Erick Thohir. Di situ dia bertanya kepada para pemain, apakah Coach Sintayong akan bertahan dengan kita? Kemudian para pemain meneriaki nama dari Coach Sintayong. Nah, di sini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa benar PSSI memberikan perpanjangan kontrak untuk Coach Sintayong dan terus menukangi timnas Indonesia, teman-teman. Di sini kita bisa bernapas lega. Kenapa seperti itu? Karena Coach Sintayong sudah membuat fondasi yang sangat luar biasa, tinggal dikembangkan lagi supaya Indonesia bermain semakin cantik dan meraih hasil positif di setiap pertandingannya. Ini mendapatkan respon positif dari para netizen pecinta bola di seluruh tanah air. Oke teman-teman, jadi seperti apa tanggapan mereka? Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak sama-sama. Ini dia. Siapapun lawannya cukup menantang untuk Indonesia, tapi ya, betul. sih kalau misalkan Vietnam udah kita kayak gituin, kita bangkai gitu, terus Yordania kita kalahin dengan mutlak juga, Australia pun kita kalahin, bahkan ketika kita ketemu Jepang, tim senior di Piala Asia kemarin juga nggak keteter-keteter amat, apalagi sekarang U23, yang mana pemain U23 ini banyak pemain senior, jadi betul, yakin banget sejarah akan terus bertambah. Indonesia juga kayaknya akan mengagetkan Asia lagi dengan pertandingan nanti melawan siapapun antara kedua itu. Oke? Dan saya yakin Coach Sintayong sudah punya strategi tersendiri untuk melawan Korea Selatan nanti, teman-teman. Karena bagaimanapun juga Coach Sintayong tahu betul komposisi pemain dari Korea Selatan ini. Jadi kita berharap ada perubahan strategi yang cukup besar untuk mengalahkan Korea Selatan di perempat final nanti, teman-teman. Dengan lolosnya Timnas Indonesia U23 dari fase grup Piala Asia U23, padahal grupnya itu neraka sekali, STY harusnya sudah otomatis diperpanjang kontraknya sesuai perjanjian, harusnya. Dan ini sangat amat positif, dan STY sudah membuktikan apa yang dia ngomongin. Bahkan dia pasang target semifinal. Kita lihat nanti lawan, targetnya bukan main-main. Besar itu antara Korea kalau nggak Jepang, itu lawannya bukan main-main. Kalau bisa lolos juga, betul, dahsyat, asli dahsyat. Jadi gue sih sangat lega melihat hasil ini. Artinya STY akan diperpanjang kontraknya dan sampai 2027 bahkan 3 tahun, which is really good. Kalau bisa lebih lama, mungkin semoga lebih lama. Target yang harus dipenuhi lagi oleh STY dalam 3 tahun ini. Dan good job juga untuk semua pihak ya, kalau gue bilang, supporter yang begitu luar biasa datang ke stadion, pemain, staf kepelatihan, PSSI jangan lupa untuk yang diceritain oleh Pak Exco, Pak Arya ya, yang mendatangkan Hubner itu harus benar-benar berjuang keras akhirnya dapat. Wah, itu semua kalau gue bilang sih semua komponen ini sangat amat menyatu, sangat amat mendukung timnas kita sukses di Piala Asia U23 ini. Dan ini belum berakhir, ini belum berakhir. Kata siapa kita nggak bisa menang lawan Jepang atau Korea? Kata bisa, siapa? Harus bisa. Ini kelompok umur, anything can happen. Oke? Target yang dipasang sama Coach Sintayong ini bukan main-main, ini semifinal, guys. Semifinal loh. Dan kalau sampai tembus final dan juara, sepertinya Coach Sintayong ini harus dapat patung di Indonesia. Harus dibuatkan patung untuk dia. Kalian kasih dulu aku bahan untuk mengkritik Point of view, Bung Towel dan otaknya selesai nonton Indonesia vs Jordan. Match Indo PS Jordan. Otak kanan. Waduh. Woi, kau ada bahan nggak? Aku kosong kali nih. Bingung aku apa yang mau dikritik dari STY di match Indo PS Jordan. Iya. Otak kiri. Aku pun nggak ada bahan. Gimana nih? Lama kali. Ada nggak? Cepet sini bahannya, mana? Ada. Pecah Pemain bermain bagus. Karena yang nyetak gol di pertandingan ini semuanya pemain lokal. Ya? Untung aja. Iya. Woi, apa hubungannya? Udah nggak apa-apa, nggak ada lagi bahanku. Udah kau cari aja alasan yang nggak masuk akal. Sepatu Arhan kek kau jadikan alasan. Udah, daripada nggak ada.
Gitu. Oke. Terus. Ada lagi? Mana? Adalah pecat STY karena back Indo masih ada blunder. Terus. Pecat STY karena gol keempat jatuh dari langit. Gitulah. Iya, gol keempat Indonesia itu hasil dari lemparan dalamnya Arhan itu. Kritik STY. Lumayan diundang-undang di TV, bisa beli makan, kan? Anjir. Enak juga ya kerja kayak gini. Nggak perlu kita mikir keras untuk menganalisa permainan, kan? Yoi bro, nggak sia-sia kita dikasih makan pakai dedek. Jadi untuk para haters Coach Sintayong ya, kalian dengar baik-baik itu. Ini adalah skor yang Perhatikan dengan baik. Mari kita perhatikan. Ada Barca, ada PSG. Oh, Barca kalah lawan PSG, maksudnya begitu. Saya kurang mengerti ini. Yang mengerti tolong kasih tahu dulu. Indonesia sekali lagi membuktikan yang mereka ni berada di tahap yang berbeza setelah mengalahkan Jordan sebanyak 4-1. Hari itu waktu diorang kalahkan Australia, ramai yang suruh aku review. Kali ni lagi ramai yang DM, lagi ramai yang komen. So aku akan review game ni, tapi aku nak minta tolong daripada korang untuk follow dulu account ni. Dan follow, mantap cuy. Fakta menarik, walaupun skor 4-1 tapi kesemua gol dihasilkan oleh pemain-pemain Indonesia. Tak ada sekali pun pemain Jordan yang skor. Okey, gol yang pertama datang daripada sepakan penalti Marcelino Ferdinand. Tak ada apa aku nak sembang sangat. Yang kedua, gol kedua lawa gila weh. One touch football dengan dia punya finesse shot tu. Cakap agak lawa siut. Memang lawa. Gol kedua tu dah lawa. Gol ketiga pun lawa juga. Okay, sekali lagi one touch football lock. Lepas tu Marcelino Ferdinand dia score. By the way, player ni aku dah review dah pun dekat channel aku. Memang aku kata Marcelino Ferdinand ni memang betul-betul star boy lah. Memang betul-betul layak pakai jersey nombor 7. Bukan macam ada pemain kita tu pakai jersey nombor 7 main macam nombor 70 je. Itulah. So Marcelino Ferdinand, what a player. Gol yang terakhir dihasilkan oleh lemparan Arhan Pratama. Arhan ni pun aku dah review juga dekat channel aku. Justin Habener pun aku dah review juga. Dia pun ada skor juga walaupun on goal. Player-player yang lain Indonesia, Nando Ari semua jangan risau, bakal menyusul nanti. Korang tunggu je Right, so kemenangan ini telah pun meletakkan Indonesia di tangga kedua belakang Qatar. Kita tahu Qatar akan menang game ni. Qatar akan menang Piala Asia ni. Jangan risaulah. Qatar, so korang kena target nombor 2. Dan sejujurnya bagi aku, betul lah Indonesia dan juga Thailand memang level above other countries dekat ASEAN sekarang ni. Kita kena mengaku benda tu guys. Kita kena mengaku. Untuk Indonesia, saya ucapkan good luck untuk bermain di peringkat seterusnya. Netizen Malaysia itu sangat mendukung timnas Indonesia. Terlepas dari mereka mau mencari like, followers atau apapun itu, tetapi mereka selalu membanding-bandingkan pemain-pemain dari negara mereka dengan negara kita Indonesia, teman-teman. Ya, contohnya dibilang tadi nomor 7-nya Malaysia itu seperti pemain nomor 70 gitu. Gue tadi lihat berkeliaran di sosmed gue bahwa ada videonya Erick Thohir di ruang ganti timnas dan beliau mengatakan Erick, apakah Sintayong akan tetap bersama kita? Terus pemain teriak-teriak semua dan mereka berpelukan. Jadi gua ambil kesimpulan bahwa kontrak Sintayong akan diperpanjang. Terima kasih Pak Erick. Ini gua rasa keputusan yang sangat tepat karena kita lolos grup bukan karena kebetulan. Karena, ya betul, ini memang karena permainan bagus, perjuangan anak-anak juga kartu merah luar biasa. Enggak, benar-benar berdasarkan performa kita yang luar biasa. Setuju. Sekali lagi terima kasih Pak Erick Thohir untuk memperpanjang kontrak Sintayong tanpa kita harus menjadi juara di Olimpiade. Ya, setuju. Indonesia lolos ke babak perempat final ini bukan karena kebetulan juga teman-teman, tapi memang karena performa Indonesia yang sangat luar biasa. Main cantik sekali tiap pertandingan teman-teman. Ngapain perpanjang kontrak Sintayong? Bayar Sintayong mahal-mahal. Belum tentu menang, belum tentu juara. Kalau mau juara jangan bayar Sintayong, bayar wasit kayak Qatar, jelas juara.
dalam permainan Sintayong sarkas lu enak ada bang. karakter. Jadi lolos ke perempat final itu jangan pada seneng dulu, cuma lolos ke perempat final. Nanti kalau di perempat final menang, paling cuma lolos ke semifinal. Nanti kalau di semifinal menang, ya paling cuma lolos ke final. Kalau di final menang, ya paling cuma juara. Apa yang bisa dibanggain itu apa? Jangan seneng dulu. Yang penting itu karakternya. Karakternya terbangun dulu. Begitu. Saya juga bingung nih karakter apa sebenarnya. Karena menurut saya karakter pemain itu ya sudah dapat gitu. Mereka sudah buktikan di lapangan karakter mereka masing-masing gitu. Ya kalau ada yang bilang Sintayong ini tidak layak diperpanjang, ya biarkan saja para haters berbicara begitu. Karena memang ya mereka bisa apa untuk timnas, ya jangan dengarkan mereka. Kita tetap dukung timnas Indonesia untuk menang terus setiap pertandingan. Bung Tolo kritik habis-habisan keputusan Sintayong. Iya, jadi itulah bedanya ya cara berpikir di mana praktisi sama pengamat. Praktisi itu lebih kepada hal-hal teknis dan yang sudah dipelajari secara teori langsung dipraktekkan gitu. Dan kalau berbicara tentang pelatih, STY ini kan menerapkan sesuai dengan strategi jadi dan taktik yang dia mau lakukan, sehingga ya, betul. kebutuhan pemain yang diperlukan itu kan harus sesuai dengan itu. Ya, setuju. Sedangkan pengamat ini kan teori saja, praktek kan tidak ada. Jadi menurut teorinya yang dia pikirkan yang itu saja, pandangannya dibatas di situ, jadi beda ya. Ya memang betul, pengamat dan praktisi itu beda gitu. Karena pelatih sekelas STY itu dia punya strategi tersendiri untuk dia tahu mana pemain yang tepat untuk dipilih masuk starting 11 yang harus bermain full 90 menit dan yang harus diganti di menit-menit tertentu, ya dia tahu gitu. Tidak sama dengan pengamat, dengan kita yang hanya penonton begini. Ketika dia main salah, kita pasti akan maki-maki dia, kita akan kritik dia habis-habisan. Kalau satu orang ada yang main salah di lapangan. Tapi kalau pelatih, walaupun dia melakukan kesalahan, pelatih tahu kenapa dia melakukan kesalahan. Ya kalau kita kan kita sebatas nonton dari TV, dari HP. Kalau pelatih kan langsung di lapangan, dia tahu kenapa ini pemain dia melakukan kesalahan, pelatih tahu gitu. Jadi betul beda praktisi dengan pengamat ya begitu. Pengamat hanya bisa nonton, ya seperti Bung Towel, mereka hanya bisa nonton, men. Sama kayak kita begitu, hanya bisa melihat dari TV. Kita tidak hadir langsung di lapangan. Kita tidak bisa memberikan instruksi langsung di lapangan. Ya kira-kira begitu teman-teman. Oke. Itu dengar teman-teman. Pak Erick Thohir bilang, so coach stay with us. So coach stay with us artinya apakah dia pelatih akan bertahan dengan kita, tetap dengan kita. Jadi menurut saya itu tanda baik, tanda-tanda yang sangat baik di mana STY akan tetap dipertahankan oleh PSSI. Sangat luar biasa kita apresiasi pengurus PSSI yang sekarang sampai ke ketuanya Pak Erick Thohir bisa mendatangkan pelatih sebagus ini, dan semoga Indonesia terus berjaya di bawah kepelatihan Coach Sintayong ini teman-teman. Buat kepentingan sepak bola Indonesia atau buat kepentingan STY? Ditanya progres timnas malah bulat kemana-mana. Gue nggak ngerti kenapa TV One ini selalu ngundang Bung yang satu ini terus. Gue nggak ngerti. Padahal oke, dapat exposure, oke, rame, tapi kan sentimennya negatif. Betul. Kan bisa ngeliat juga. Ya sudahlah, yang jelas gue rasa masyarakat bisa lebih pintar ya. Ya. Sekarang udah jauh lebih pintar. Terutama supporter sepak bola Indonesia, supporter timnas yang nggak perlulah kita mengambil pendapat yang seperti ini. Orang bilang buat kritik bagus, nggak, gue bilang kritiknya juga nggak jelas, nggak ada dasarnya. Oke? Semoga TV One jangan cuma beda tapi punya ini juga undangnya.
Supporter Indonesia sekarang tuh sudah pintar-pintar begitu. Yang terpenting bagi supporter, tim main bagus, menang, cetak gol banyak, dan bisa melanjut ke babak berikutnya gitu. Itu yang terpenting buat supporter. Terserah dia mau pakai pelatih siapa, intinya dia punya strategi bagus, main cantik, bisa mencetak gol, antara pemain itu ada chemistry, tidak salah-salah passing, tidak cepat capek. Yang supporter mau ya itu saja gitu. Tidak peduli dia pelatih siapa gitu, seperti yang dibilang sama Bung Towel, ada target-target begini-begini. Supporter tidak mau tahu itu. Supporter yang penting Indonesia timnas menang, itu saja, titik. Guys, kalian nyadar gak sih kalau gol Witan Sulaiman ke gawang Yordania ini golnya mirip banget sama Lionel Messi. Kalian bisa lihat skemanya. Nolok pas dari Rizky Ridho dan pressing dari Witan Sulaiman ke tiang jauh. Sampai kiper dari Yordania aja gak bisa menjangkau pressing R2 petak dari Lionel Witan Sulaiman. Gila, kelas banget. Ini bukan gol Piala AFF. Dan ini gol dari Lionel Messi, skemanya hampir mirip. Placing dari Lionel Messi gak ada obat ya. Ini gol terpilih sebagai gol terbaik turnamen di Liga Champions 2022-2023. Semoga aja Witan terpilih sebagai gol terbaik. Ya, semoga. Saya pun berharap begitu, golnya Witan ke gawang Yordania terpilih menjadi gol terbaik di Piala Asia ini. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan. Setelah Korea Selatan mampu mengalahkan Jepang U23 tipis 1-0 lewat heading dari corner, gua nonton. Walaupun Jepang sebenarnya dapat beberapa kali peluang sampai tiang juga, ya kurang beruntung lah. Tapi that's football. Akhirnya Indonesia U23 akan menghadapi Korea Selatan U23 di quarter final hari Jumat jam 12:30 dini hari. Dan ini menjadi laga yang sangat penting bagi STY untuk membuktikan apakah dia bisa mencapai target dirinya sendiri, yaitu sampai Olimpiade atau semifinal, atau ini juga bisa menjadi ajang Korea Selatan melihat bahwa pelatih mereka ini sebenarnya punya potensi. Pelatih asal Korea Selatan ini sangat amat bagus dan sangat amat bisa membawa timnas Indonesia U23 semakin berkembang lagi, semakin maju lagi. Oke, dan sebenarnya gue sih nggak peduli ya lawan Korea Selatan, lawan Jepang, kita lawan siapapun gue rasa nggak perlu takut. Nggak perlu takut sama sekali. Mental itu yang harus ditanamkan. Belum tentu menang, tapi at least mental menang itu yang harus ditanamkan kepada squad kita, terutama squad yang isinya pemain-pemain muda. Oke, gue sih optimis menang. Di atas kertas boleh Korea Selatan itu di atas Indonesia, tapi di atas lapangan kita coba dulu gitu. Jangan pernah takut. Mental Indonesia ini sangat kuat sekali. Australia saja yang bilang di atas kertas itu jauh di atas Indonesia, digulung sama timnas Indonesia U23 nih. Semoga lawan Korea Selatan Indonesia bisa menang lagi ya. Saya prediksi Indonesia nanti lawan Korea Selatan skornya tipis lah, 2-1 gitu. Jangan banyak-banyak. Bahas timnas Indonesia bawah 23 bang, menang ke atas Jordan. Woi, serius ah? Lawan Jordan tau? Oi, lain macam lah. Malaysia lawan Vietnam pun terkial-kial. Orang dengan Jordan pun boleh menang 4-1 pula tu. Ha! Lain macam. Okey, apapun sebenarnya aku dah tengok highlight tu. Aku dah tengok dah cara permainan pemain-pemain Indonesia. Ui, lain macam serius lah aku cakap level pemain bawah 23 tahun Indonesia sebenarnya sangat-sangat luar biasa lah. Pemain-pemain yang mereka sama orang Malaysia juga, macam aku cakap dalam video aku sebelum ni, mereka menggunakan 80% pemain-pemain daripada skuad senior. Maknanya skuad senior dia tu semua berumur lebih kurang je bawah 23 semua. Ini antara satu perkembangan yang sangat menarik untuk pasukan di rantau Asia Tenggara ni lah. Kita ada satu masa dulu Vietnam, pasukan yang dibimbing oleh Park Hang-seo yang berjaya membuktikan pasukan Asia Tenggara juga berjaya memecah tembok 100 ranking dunia. Kemudian kita ada Thailand, sekarang ni Indonesia. Dan sebelum ini kita pun tahu Malaysia juga antara pasukan yang meningkat naik. Dan untuk kejohanan bawah 23 tahun ni makin lama makin teruk. Kalau kita tengok jurulatih pasukan negara macam tak ada idea dah. Dan pemain-pemain yang bermain di atas padang kurang motivasi untuk bermain dengan lebih baik. Berbeza dengan Indonesia, satu persembahan yang sangat menarik, menunjukkan prestasi yang sangat-sangat kompetitif lah. Diorang bukan saja boleh bermain dengan baik, tetapi daripada segi skill, daripada segi serangan, kalau korang tengok, diorang ni boleh serang daripada macam-macam angle. Daripada baling pun boleh serang.
Lihat teman-teman, ini orang Malaysia saja memuji permainan timnas Indonesia. Dia bilang juga tidak terlepas dari campur tangan pelatih yang sekarang. Jadi mana mungkin kita sebagai orang Indonesia asli ya tidak mendukung Coach Sintayong gitu. Malah kita mengkritik ya. Menurut saya progres dia sudah sangat-sangat baik begitu. Kalau ada yang mengkritik Coach Sintayong bahwa bla 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 dan sebagainya, menurut saya dia mengkritik tanpa dasar, karena menurut saya saya melihat dari kacamata supporter timnas Indonesia, progres yang ditunjukkan oleh Coach Sintayong sangat luar biasa. Mereka bermain dengan sangat luar biasa, dimana kita bisa melihat dari 3 pertandingan pertama di babak penyisihan grup Piala Asia Under-23 ini, Indonesia hanya kalah sekali melawan Qatar. Itu pun ya Indonesia ya ada indikasi dicurangi oleh Qatar melalui wasit ya, Nasrullah Kabirov. Di pertandingan kedua dan ketiga kita berhasil mengalahkan Australia 1-0, dan yang terakhir kita menang besar melawan Yordania dengan skor telak 4-1, dan akhirnya Indonesia melaju ke babak selanjutnya, babak perempat final, dan Indonesia akan berhadapan dengan Korea Selatan yang pada pertandingan semalam itu berhasil mengalahkan Jepang dengan 1-0, dan Jepang akan bertemu dengan Qatar. Matilah kau Jepang ya. Itu nanti Qatar itu bermain wasit lagi. Dan Indonesia akan melawan Korea Selatan. Di atas kertas Korea Selatan jauh di atas Indonesia, tetapi di atas lapangan saya rasa permainan Indonesia juga bisa mengimbangi Korea Selatan. Dan tentunya kita berharap ada hasil yang positif dari pertandingan antara Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia bisa menggulung Korea Selatan dan melanjutkan perjalanan mereka ke babak berikutnya, itu di babak semifinal. Dan kalau mereka tembus babak semifinal, maka mereka akan mengikuti Olimpiade Paris 2024 teman-teman, dan ini merupakan target dari Coach Sintayong. Dia bilang bahwa targetnya itu ya sampai semifinal. Semoga targetnya tidak sampai situ, tapi lewat lagi begitu, lewat lagi sampai ke final dan menjuarai Piala Asia Under-23 ini, dan menciptakan sejarah baru lagi supaya sepak bola Indonesia ini makin dikenal di seluruh dunia dan menjadi pusat perhatian, dan kita bisa membobol tembok ranking 100 teman-teman. Kita bisa naik semakin hari semakin naik lagi, dan semoga Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan nanti teman-teman. Jadi prediksi saya tipis saja, Indonesia akan menang dengan skor 2-1 dengan skema permainan formasi 3-4-3 seperti yang dimainkan ketika melawan Yordania. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.